tidak marah. Itu akhlak-akhlak mulia. Dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Bersihkan hati kita daripada perbuatan-perbuatan penyakit hati. Hasad, bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain bahagia. Itulah hasad. Jangan sampai kita kayak gitu. Jangan sampai kita benci ketika orang lain punya sesuatu yang lebih dari kita. Jadi yang namanya hasad itu bisa berupa dunia, berupa agama juga. Misalkan kalau masalah dunia kan lebih banyak. Misal lihat temennya punya handphone iPhone yang paling bagus itu apa? Gak tahu ya, sekarang gak punya iPhone 14 misalkan. Ada teman kita yang punya handphone iPhone, kita gak suka. Ih hayang teh, si HP nate rusak gitu. Kan ada yang kayak gitu. Jadi ada hasad tuh tingkatannya luar biasa. Tingkatan-tingkatannya itu hasad. Yang pertama, berharap nikmat orang lain itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya, kepada dia gitu yang menghasad kepada orang lain. Dan hasad selanjutnya, benci melihat orang lain bahagia tapi gak ada niatan untuk merebut kenikmatan itu. Kalau yang boleh gimana? Kan kita suka ya misalkan lihat orang lain punya HP bagus, punya rumah bagus, punya mobil bagus, atau punya baju bagus. Kita suka kan kayak gitu. Tapi kita gak ada perasaan, kita pengen doang, sekedar pengen aja. Pernah punya perasaan seperti itu? Pernah punya kayak, pengen bajunya bagus gitu kayak dia. Cuma sekedar pengen aja, atau HP-nya bagus ya kayak dia, pengen punya HP kayak dia. Cuma sekedar ingin aja, tapi tidak ingin melenyapkan kenikmatan orang lain itu boleh kalau kayak gitu mah. Misalkan lihat orang yang berilmu atau melihat orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah, pengen kayak dia. Tapi ada juga orang yang berilmu sama orang yang berilmu itu saling hasad karena untuk saling bertanding dalam keilmuannya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Kalau dalam berilmu itu kita akan menuntut ilmu, kita meluruskan niat kita karena Allah untuk menghilangkan kebodohan dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi hapuskan berbagai penyakit hati dan contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari akhlak-akhlak mulia itu. Bermuka manis, ramah, dermawan, menahan diri untuk tidak marah dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Salah satunya adalah penyakit-penyakit hati tersebut. Dan sahabat billah, Masya Allah, ketika kita memiliki ilmu, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dari beberapa derajat. Jadi Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kita berkumpul di majelis ilmu ini. Antuna semua ketika melangkahkan kaki ke sini, setiap langkahnya digugurkan dosa-dosanya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Allah mudahkan menuju jalan ke syurga asalkan lurus niatnya. Luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, jangan cuma kita punya ilmu aja. Tadi sudah dijelaskan tentang akhlak Rasulullah ya. Sekarang tentang ilmunya. Akhlak itu adalah di atas ilmu. Jangan cuma punya ilmu aja. Kenapa? Karena iblis itu lebih berilmu dibandingkan para malaikat. Iblis itu gurunya para malaikat. Selama 40.000 tahun iblis mengajar para malaikat. Tapi karena iblis sombong, aku yang paling baik, aku yang paling benar, aku yang paling keakuanku. Jadi yang keakuanku itu seperti itulah. Ya, iblis seperti iblis. Keakuanku, aku merasa ini, aku merasa seperti itu. Akhlak di atas ilmu. Jadi jangan cuma punya ilmu aja. Kalau kita hanya memiliki ilmu tanpa punya akhlak, kita bisa lihat orang-orang berilmu tanpa berakhlak seperti apa akhlaknya. Kita bisa baca sendiri.
ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya. Jangan sampai kayak gitu. Kita udah tahu misalkan ya, kita udah tahu ilmu tentang gibah, maka jauhi gibah. Kita udah tahu ilmu tentang apa lagi? Tentang tidak bolehnya berpacaran, maka nggak boleh pacaran. Kita udah tahu ilmu tentang adu domba atau namimah, maka jauhi yang namanya adu domba. Kita sudah tahu bahwa yang namanya suuzon itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka jauhi yang namanya suuzon. Lakukan, amalkan apapun ilmu yang kita udah tahu. Jadi jangan sampai cuma punya ilmu aja tapi gak diamalkan ya. Bismillah, kita berusaha sama-sama. Al-Faqiroh juga sama-sama kayak gitu. Masih terus belajar, masih terus berusaha untuk melakukan apapun yang Al-Faqiroh tahu, amalkan. Apapun yang Al-Faqiroh tahu, langsung amalkan lagi. Seperti itu ya sahabat wilayah. Kita sama-sama berusaha untuk memiliki ilmu dan berakhlak